Film dimulai dengan menunjukkan suami dan istri yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Istri hamil bernama Rachel dan suaminya adalah Matt. Perjalanan mereka tampak lancar dan menyenangkan, sampai mereka menemukan bahwa jalan yang akan mereka ambil di depan mereka telah ditutup. Matt mengikuti arah lalu lintas yang dialihkan, tapi dia tidak fokus di jalan dan menabrak pohon tumbang di tengah jalan. Akibatnya, mobil mereka rusak, menyebabkan mereka terdampar di pinggiran hutan, jauh dari keramaian. Ketika Matt mencoba menghubungi truk derek, ponselnya sama sekali tidak menerima sinyal. Tidak. Untungnya, Matt melihat sebuah peternakan sekitar setengah mil jauhnya dari tempat mereka berada. Mereka kemudian memutuskan untuk berjalan menuju rumah. Saat dalam perjalanan ke peternakan, mereka menemukan papan nama yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat memasuki area tersebut karena merupakan tanah milik pribadi. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain terus berjalan ke daerah tersebut. Setelah mereka mulai memasuki area peternakan, mereka tiba-tiba didekati oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria. Pria itu memarahi mereka dan meminta mereka untuk keluar dari daerah itu. Meskipun Matt telah menjelaskan apa yang dia dan Rachel alami, pria itu masih menolak dan menyuruh mereka meninggalkan hartanya. Namun, begitu dia mengetahui bahwa Rachel hamil besar, ditambah anak itu laki-laki, dia berubah secara dramatis dan menjadi sangat ramah kepada mereka. Pria ini bernama Bobby, dan dia memberitahu istrinya, Agnes, bahwa mereka memiliki beberapa pengunjung. Pada awalnya, Agnes menolak untuk mengundang mereka ke rumah mereka. Tapi setelah Bobby mengatakan bahwa Rachel hamil dan bayinya laki-laki, Agnes menjadi bersemangat dan menyuruh Bobby untuk membawa mereka pulang. Setelah itu, Matt dan Rachel menjelaskan bahwa mereka hanya ingin meminjam ponselnya dan tidak ingin mengganggu Bobby. Tapi Bobby dengan senang hati mengundang mereka ke rumahnya, memberitahu mereka bahwa badai telah merusak saluran telepon dan bahwa mereka sedang menunggu teknisi untuk memperbaikinya. Mereka kemudian menerima undangan Bobby dan dibawa oleh Bobby ke rumahnya. Dalam perjalanan mereka, Rachel melihat seorang gadis bergaun hitam menatapnya. Saat mereka tiba di rumah Bobby, mereka disambut oleh Agnes dan kedua putranya. Putra mereka bernama Lucas dan Daud. Agnes meminta putranya untuk mengumpulkan tas tamu mereka sebelum mengantar mereka ke kamarnya, di mana mereka akan tidur untuk malam itu. Kami akan menemukan bangsa Anda besok. Jangan khawatir. Ya, mereka sangat senang dan tidak percaya bahwa mereka akan mendapatkan layanan seperti itu. Padahal niat mereka hanya meminjam ponsel, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Agnes dapat mendengar mereka berbicara dari luar kamar. Lalu, Rachel kaget saat melihat gadis yang dia lihat sebelumnya dalam perjalanan, tapi saat dia memberitahu Matt, suaminya tidak melihat siapapun di sana. Setelah itu, Matt dan Rachel diundang untuk makan malam bersama Agnes dan keluarganya. Saat mereka sedang makan malam, Rachel melihat foto Agnes dan Bobby dengan gadis yang dia lihat sebelumnya, dan dia bertanya, siapa gadis itu? Agnes mengatakan, gadis itu adalah anak bungsunya yang bernama Iman, tapi Iman tidak bersama mereka untuk makan malam hari itu. Bahkan, ternyata Agnes mengadopsi Iman, begitu juga dengan Luke dan David, karena mereka tidak dikaruniai anak. Menurut Agnes, Dewa memiliki rencana yang lebih baik untuk dia dan keluarganya. Mereka kemudian terkejut melihat Bobby tiba-tiba menjadi marah dengan putranya. Setelah makan malam, Matt dan Rachel kembali ke kamar mereka, dan Rachel mulai memiliki kecurigaan tentang keluarga Agnes. Ini karena fakta bahwa dia belum melihat Iman dengan mereka, ditambah dengan perilaku aneh keluarganya. Alhasil, Rachel meminta Matt untuk keluar dari rumah ini di pagi hari. Tapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa seseorang mendengarkan percakapan mereka dari luar kamar. Namun, tidak ada orang di luar saat Matt memeriksanya. Matt kemudian menyadari bahwa Rachel lelah, jadi dia membawanya untuk tidur. Keesokan paginya, Rachel terbangun karena suara tangisan. Ketika Rachel berbalik, dia menemukan bahwa Matt tidak lagi ada di sana. Dan dia tiba-tiba melihat Iman menangisi kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Faith mendekati Rachel dan mulai memberitahu namanya. Ternyata itu hanya mimpi. Rachel terbangun dan mengatakan nama asli gadis itu adalah Ellie Adams. Rachel menjelaskan kepada Matt bahwa Iman adalah Ellie Adams, yang seluruh keluarga Ellie telah hilang dan telah menjadi berita selama berbulan-bulan. Dia mencurigai keluarga Agnes ada hubungannya dengan ini, dan mereka bertanggung jawab atas kematian orang tua Ellie. Karena itu, dia tidak ingin berlama-lama lagi dan meminta Matt untuk keluar dari sana sekarang juga. Setelah itu, mereka perlahan menuruni tangga. Tapi sayangnya pintu rumah terkunci. Matt kemudian mengambil kunci di kotak kunci, tapi tidak sengaja jatuh ke tanah. Dan setelah itu,
Bobby muncul dari belakang. Matt mengatakan bahwa dia dan Rachel akan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Namun, Bobby hanya berdiri di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika mereka baru saja akan meninggalkan rumah, ternyata Luke dan David sudah berada di depan rumah dan memegang senjata. David lalu memukul Matt, begitu juga dengan Rachel yang ditabrak oleh Bobby, menyebabkan mereka berdua pingsan. Setelah itu, Rachel bangun dengan tangan di rantai dan dia bertanya di mana Matt. Agnes mengatakan bahwa Matt berada di tempat yang jauh lebih baik sekarang. Sementara itu, Luke dan David sedang menggali tanah, di mana Matt akan dimakamkan. Mereka kemudian melepas semua pakaian Matt, termasuk celana dalamnya, saat Luke akan membunuh Matt yang pingsan. David malah mengatakan untuk mengubur Matt hidup-hidup. Luke kemudian melemparkan rokok dan korek api Matt ke peti matinya, dan mengatakan dia mungkin membutuhkannya ketika dia bangun. Rachel, di sisi lain, sedang dalam proses melahirkan anaknya dengan bantuan Agnes. Tidak lama kemudian, bayi itu lahir. Tapi ternyata, bayinya bukan laki-laki, melainkan seorang gadis. Agnes membawanya keluar, meninggalkan Rachel yang sudah kelelahan. Rachel mencoba membebaskan tangannya yang terikat setelah melihat Agnes pergi. Saat dia berhasil membebaskan tangannya, dia mengambil sarung gantung dan berpura-pura normal saat Agnes berbicara padanya. Rachel, yang sudah muak, lalu memukul Agnes. Namun sayangnya, dia tidak bisa berbuat banyak setelah mereka semua muncul. Rachel sekali lagi ditahan dengan ikatan kabel di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Pada saat ini, Agnes mengakui bahwa dia membunuh orang tua Faith atas nama Tuhan. Dia mengaku telah menyelamatkan anak-anak angkatnya dari cengkraman setan, di mana dia mengklaim Rachel dan orang tua lainnya telah terinfeksi oleh budaya jahat. Setelah dia disumpal, dia kemudian dibawa ke gudang jerami. Asi Rachel juga dipompa paksa oleh Agnes. Sementara itu, Matt yang telah bangun mencoba menggunakan korek apinya sebagai sumber cahaya. Matt bahkan tidak tahu di mana dia sekarang, dan dia mencoba mencari tahu dengan melihat sekelilingnya. Dia memeriksa sisi longgar peti dan menemukan kotoran di luar. Pada titik ini, Matt menyadari bahwa dia telah dikubur hidup-hidup di peti mati. Dia mencoba semua yang dia bisa untuk memecah sisi peti untuk mengeluarkan dirinya. Dia akhirnya berhasil keluar dari sana tanpa mengenakan pakaian. Setelah itu, Matt berkeliaran tanpa tujuan mencari bantuan. Tapi sayangnya, dia tidak menemukan siapapun di sana. Dia bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Tidak lama kemudian, dia menemukan air terjun tempat dia membersihkan dirinya. Dia juga menemukan kain tidak jauh darinya dan menggunakannya untuk menutupi tubuhnya. Rachel, di sisi lain, mencoba membebaskan dirinya dari rantai. Tapi usahanya sia-sia. Rachel tertidur lagi setelah usahanya. Dan seseorang muncul dengan makanan dan minuman untuknya. Dan orang itu ternyata adalah Iman atau Ellie Adams, seperti yang dia kenal sebelumnya. Rachel meminta Ellie untuk membantunya dan menemukan sesuatu untuk membebaskannya. Tapi Ellie pergi begitu saja dan meninggalkannya. Adegan kemudian beralih ke Matt, yang mencoba yang terbaik untuk menemukan jalan raya. Dan dia akhirnya menemukan dua pria yang sedang berkemah. Matt mencoba meminta bantuan mereka dan menjelaskan segalanya tentang apa yang dia dan Rachel alami. Tapi saat mereka melihat pakaian Matt, mereka pikir Matt mabuk dan berhalusinasi. Akhirnya Matt tidak punya pilihan, tapi untuk melibatkan mereka berdua dalam perkelahian. Setelah itu, Matt mengambil pakaian mereka dan menawarkan solusi menang-menang. Matt menyuruh mereka menunjukkan jalan ke jalan raya, dan dia memberi mereka pisau untuk melepaskan ikatan mereka. Sedangkan Luke dan David datang menemui Agnes di kamar bayi Rachel. Mereka tahu bahwa Agnes sebenarnya mengharapkan seorang anak laki-laki dan tawarkan dia solusi, di mana Luke dan David akan berhubungan seks dengan Rachel. Dari perbuatan itu, Rachel akan melahirkan seorang anak laki-laki, yang kemungkinan besar merupakan rencana Tuhan bagi mereka. Agnes tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar, dan mengusir mereka dari ruangan. Luke dan David, yang belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, akhirnya memutuskan untuk menemui Rachel di gudang jerami. Begitu Matt bisa kembali ke rumah, dia dibantu oleh Ellie untuk menemukan keberadaan Rachel. Pada saat yang sama, Luke dan David mencoba memaksa Rachel untuk melakukan apa yang ia inginkan. Untungnya, Matt datang pada waktu yang tepat dan memukuli mereka berdua sampai mati dengan pipa. Rachel merasa lega melihat Matt masih hidup. Dia memberitahu dia bahwa anak mereka telah lahir dan bahwa anak itu perempuan. Matt senang setelah mendengar ini, dan dia menggunakan pipanya untuk mematahkan rantai besi Rachel. Agnes, di sisi lain, ini ketukan dari pipa besi Matt dan Bobby memeriksanya. Segera, kita dapat melihat bahwa Ellie mencoba menarik perhatian Agnes dengan memecahkan kaca di sana saat Rachel dan Matt ingin keluar dari gudang jerami. Mereka menemukan bahwa Bobby sudah berada di luar sambil memegang senjatanya. Matt segera menyelimuti Rachel dan membiarkan dirinya ditembak mati. Bobby kemudian memukul Rachel dengan senapannya, menyebabkan dia pingsan. Setelah itu, Rachel kembali diikat di tempat yang sama,
Saat Rachel sudah siuman, dia melihat Ellie berusaha membebaskan dirinya dari rantai. Dia memperhatikan bahwa Ellie juga telah dirantai bersamanya. Sementara di rumah, Bobby melihat bahwa Agnes merias Luke dan David. Agnes, yang berpikir bahwa Luke dan David masih hidup, disarankan oleh Bobby untuk membiarkan Luke dan David pergi. Mereka akhirnya mengubur Luke dan David di padang rumput, di mana ada 3 salib makam di sana. Setelah berduka atas kematian mereka, Bobby menyuruh Agnes untuk pulang. Tapi Agnes, yang masih tidak bisa membiarkan mereka pergi, menyuruh Bobby pulang duluan. Sementara itu, Ellie dan Rachel akhirnya berhasil membongkar batu bata yang terhubung ke rantai. Mereka melepaskan rantai di leher dan tangan mereka sebelum pergi ke rumah Bobby dan Agnes untuk menjemput bayinya. Setelah dia menemukan kamarnya, Rachel terlihat sangat senang melihat newborn-nya. Tapi tidak lama setelah Bobby kembali ke rumah, Rachel dan Ellie tidak punya pilihan lain selain bersembunyi di lemari. Setelah Bobby memeriksa kondisi bayinya, dia keluar kamar dan membawa pompa payudara bersamanya. Tapi ketika dia tiba di gudang jerami, dia mengetahui bahwa Rachel sudah tidak ada lagi. Jadi dia segera mengambil senjatanya dan kembali ke rumah. Namun, kali ini, Rachel tidak ingin bersembunyi lagi. Dia meminta untuk membiarkan dirinya memberikan ASI langsung kepada bayinya, tanpa memompa. Karena itu, Bobby menyetujui permintaannya. Tapi ternyata, Rachel hanya memegang kain. Dia dengan cepat menusuk Bobby dengan pisau sampai mati. Setelah itu, Rachel bergegas mengambil ponsel Bobby dan menelepon polisi. Sayangnya, Agnes tiba di rumah pada waktu yang sama. Dan, dia curiga ketika dia menyadari bahwa kunci gudang jerami masih dikunci. Dia kemudian mengambil pistolnya dan menunggu Rachel di luar. Tidak lama kemudian, dia pergi dengan traktor untuk pergi ke suatu tempat. Rachel dan Ellie lalu perlahan keluar dari rumah dengan membawa pistol Bobby. Mereka bergegas ke mobil, tetapi mereka tidak dapat menemukan kunci mobil. Ternyata Agnes memantau mereka dari jauh. Agnes akhirnya menghampiri Rachel, memaksa Rachel untuk turun dari mobil dengan senjatanya, meninggalkan Ellie bersama anaknya untuk sementara waktu. Pada saat ini, Rachel dan Agnes akan terlibat baku tembak di antara mereka, tapi sebagian besar tembakan mereka hilang. Rachel, yang tertembak di lengan dan kaki, mencoba mencegah Agnes mengambil bayinya. Pada akhirnya, Rachel berhasil mengalahkan Agnes dengan berulang kali membenturkan kepalanya ke tanah. Rachel dan Ellie kemudian meninggalkan rumah, diikuti dengan kedatangan polisi dan ambulans. Polisi dan dokter mencoba bertanya tentang apa yang terjadi pada mereka. Tapi Agnes, yang masih hidup, datang dari belakang ambulans dan mencoba menembak Rachel. Untungnya, polisi diberitahu tentang kehadirannya dan dengan cepat menembaknya sampai mati. Petugas polisi menanyakan tentang Ellie Adam, yang sebelumnya dilaporkan oleh Rachel. Dan ini adalah saat di mana Ellie baru saja menghilang. Dari sana, sebelum film berakhir, Rachel akhirnya menyadari bahwa gadis yang dia lihat di rumah itu sebelumnya bukanlah Ellie Adam yang asli. Ternyata usahanya untuk melarikan diri dari rumah hanya ditemani oleh bayangan Ellie yang sudah mati. Selanjutnya, salah satu dari 3 salib makam di adegan sebelumnya ternyata untuk Ellie Adams yang bernama Faith Ferber. Setelah itu, Rachel dan bayinya dibawa dengan ambulans ke rumah sakit terdekat. Dan dengan itu, film berakhir.